Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Kita melihat bagaimana Yesus memanggil orang banyak dan menasihati mereka bahwa apabila mau mengikuti Yesus, mereka harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Tiga hal ini akan kita maknai. Apa yang sebenarnya Yesus maksudkan, dan kita refleksikan dalam kehidupan masing-masing. Dalam perjalanan Yesus, tentunya ada penderitaan yang ia alami, dan penderitaan itu tidak sia-sia karena dari penderitaan, wafat, dan kebangkitannya itu menebus manusia. Manusia ditebus oleh kebangkitannya itu sendiri, sehingga apa yang ia anugerahkan dalam setiap manusia itu adalah keselamatan, dan manusia mendapatkan keselamatan. Tentu ini mengandaikan bahwa manusia juga menerima tawaran keselamatan itu. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita menerimanya? Apakah kita merasakan bahwa Yesus menyelamatkan hidup kita, membantu kita dalam keseharian hidup kita? Kita perlu melihat dalam ketiga hal ini. Yang pertama, menyangkal diri. Ketika kita melihat penyangkalan diri, berarti kita ikut melihat orang lain. Kita keluar dari diri sendiri. Kita melihat penderitaan, dan tentu kita membantu orang lain, entah dengan doa, dengan nasihat, dengan bantuan berupa materi, berupa juga bantuan yang lain yang tentunya membutuhkan waktu untuk kita mensupport orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, keluar dari diri sendiri tidak mudah. Ini perlu juga usaha yang benar-benar membutuhkan ketulusan dari dalam diri sendiri. Apabila kita hanya fokus ke dalam diri sendiri, berarti kita tidak menyangkal diri kita sendiri. Kita justru mengagung-agungkan diri sendiri dan melihat bahwa diri sendiri adalah raja yang mengatasi segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menyangkal diri ini memang sulit, tetapi kekuatannya ketika kita melihat bahwa ketulusan hati kita untuk melihat penderitaan orang lain itu yang dapat merealisasikan apa yang kita sebut dengan menyangkal diri itu. Saudara-saudari yang terkasih, lalu yang kedua, memikul salib. Memikul salib ini bukan perkara kita memikul salib besar atau kecil bebannya, bukan secara fisik, tetapi secara rohani kita melihat bahwa apa yang kita lakukan, penderitaan yang kita alami, itu kita satukan dengan penderitaan Kristus, sehingga kita kuat melakukan pemikulan itu, memikul salib dengan penuh keyakinan. Namun tidak mudah. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita memikul salib, itu perkaranya adalah apa yang kita pikul. Ya, mungkin salib penderitaan kita itu jauh lebih ringan daripada orang lain. Ketika kita menyangkal diri, berarti kita ikut memikul salib orang lain. Seperti Simon dari Kirene mencoba memikul salib Yesus. Ini bantuan untuk orang lain yang sedang menderita. Di sisi kemanusiaan juga ada sisi rohani, di mana bantuan itu
seperti Allah membantu kita manusia, memberikan pertolongan, lalu kita juga mengikutinya, meneladaninya dengan membantu orang lain. Lalu hal yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Dalam mengikuti Yesus tentu tidak mudah, karena kita harus berani diejek, diolok-olok, dituduh sebagai orang, entah orang yang paling hina, entah orang yang paling bodoh, entah orang yang paling tidak berguna. Ini adalah ketiga hal ini yang kita dapatkan. Karena apa? Karena kita mengikuti Yesus, Yesus yang bersengsara, Yesus yang menjadi korban. Maka kita sebagai umat yang beriman perlu meneguhkan diri, menguatkan diri. Tentu kita tidak sebanding dengan para martir. Mereka dulu dihukum, disiksa karena membawa atau mengikuti Yesus. Ini bukti bahwa sebagai murid Yesus ini tidak mudah. Tetapi kita punya harapan bahwa dengan iman kita mampu menjadi saksi di era ini. Saksi untuk mewartakan Kristus, saksi untuk menghidupi teladan Kristus setiap hari, sehingga kita sebagai orang beriman mengikuti Yesus berarti mewartakan kebaikan dan kebenaran kepada sesama. Jangan sampai apa yang kita buat terhadap sesama menjadi beban, justru kita menambah salib, tetapi kita harus meringankan penderitaan orang lain. Ini menjadi prinsip untuk mewartakan Kristus secara nyata dalam kehidupan. Menjadi pengikutnya yang memanggul salib, tidak harus memberikan salib kita kepada orang lain, tetapi kita harus memikul salib kita dan lebih-lebih juga membantu orang lain untuk memikul salib mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dari ketiga hal, menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Yesus, ketiga hal ini tidak mudah. Tuhan menjanjikan kebahagiaan kepada kita ketika orang yang bersengsara dan menyatukan diri dengan Kristus, maka harapannya itu tidak sia-sia. Itu secara alami kita dapat memaknai, secara logis juga dapat memaknai ketika kita berjuang dengan penderitaan, dengan susah payah, di akhirnya itu ada hal positif yang menggembirakan yang kita dapatkan, dan juga kita merasakan bahwa penderitaan atau kesusahan yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita sebagai umat yang beriman perlu melakukan kebaikan kepada sesama dan juga mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti menjadikan kita sebagai pribadi yang melakukan kebaikan dan kebenaran, dan juga meringankan penderitaan orang lain, entah melalui pewartaan, nasihat, menyemangati, memberikan bantuan secara moral dan material, ataupun yang lainnya, kebaikan itu sendiri yang diberikan kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya dari Injil yang kita renungkan ini memberikan peneguhan bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati. Amin.